Kali ini aku mau betulin kipas angin seperti ini kipas anginnya. Katanya kipas angin ini mati total. Merek kipas anginnya adalah NGY Stand Fan NG1601SF. Sebelum itu, aku pengen tes dulu pakai avometer digital untuk tahu kira-kira thermal fuse-nya putus apa enggak. Kalau misalnya thermal fuse-nya putus, ya jelas harus dijumper atau ganti dinamo. Kita tes pakai avometer digital skala dioda seperti ini di lambang dioda. Sekarang kita hidupin di nomor 0 untuk tahu dia korslet apa enggak. Nomor 0 nggak bisa ditekan mati karena dia balik lagi. Jadi kita tekan nomor 1 aja. Kita lihat sebetulnya arus listrik bisa masuk ke full nomor 1 apa enggak. Tuh, nggak mau ya, nggak nyambung sama sekali. Di avometer nggak bergerak, angkanya cuma 1 di sebelah kiri, artinya arus listrik nggak bisa masuk ke spool nomor 1. Sekarang kita pindahin ke nomor selanjutnya, nomor 2. Terus kita lihat gimana kira-kira di nomor 2 bisa masuk apa enggak. Biasanya sih nggak bisa, kalau nomor 1 nggak bisa. Tuh bener ya, nggak bisa masuk. Kita pindahin lagi ke nomor 3 untuk tahu setrum bisa masuk apa enggak ke spool nomor 3. Dan hasilnya adalah nggak bisa masuk sama sekali. Fix yang rusak di kipas angin NGY ini adalah thermal fuse-nya putus. Jadi ada beberapa opsi. Yang pertama kita jumper, yang kedua kita ganti bushing kalau misalnya baling-balingnya seret, yang ketiga kita ganti dinamo kalau misalnya udah kita jumper dan kita ganti bushing masih tetap nggak mau hidup. Untuk lebih mastiin, kita tes langsung colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor 3 ya, nggak hidup sama sekali. Nomor 2 nggak hidup, nomor 1 nggak hidup, dan nggak berdengung sama sekali karena thermal fuse-nya putus. Sekarang kita buka sabuknya. Baling-balingnya waktu dites seperti ini lancar. Kita buka dengan cara memutar ke sebelah kanan. Drat yang depan ini, baling-balingnya kita cabut. Terus kita putar drat dalam ini ke sebelah kiri. Terus kita bongkar covernya. Kita lepas pakai obeng main seperti ini. Coba langsung kita jumper ya. Tapi kita harus tahu dulu kabel mana yang masuk ke spool dengan cara membuka cover dari switchnya. Kita lihat kabel yang masuk ke switch dari steker. Steker ini atau kabel colokan ini kan ada 2 isi. Kita lihat isinya warna apa aja. Ternyata dua-duanya warna hitam. Yang satu masuk ke switch, yang satu langsung masuk ke spool. Yang masuk ke spool yang ini nih. Nih ya, ini yang langsung masuk ke spool. Yang satu masuk ke switch. Tuh, nih. Yang satu lagi masuk langsung ke spool. Dan kita udah tahu sekarang kabel motor ini atau kabel spool yang warna hitam inilah yang masuk ke spool yang bakal kita jumper. Sekarang kita kupas bagian sini. Kita ambil kabel warna hitam, kita kupas. Terus kita kupas salah satu kabel kapasitor bebas. Ini kan ada 2 kabelnya.
Jadi coba kita kupas yang ini deh. Dan kedua kabel yang udah kita hubungkan tadi, kita akan sambung menggunakan sebuah kabel atau biasa disebut dengan jumper. Seperti ini. Terus kita tes, kita hidupin ke nomor 1. Kita tes colokannya pakai ampermeter digital. Kira-kira arus listrik bisa masuk apa enggak. Ternyata arus listrik nggak bisa masuk. Nomor 2, arus listrik nggak bisa masuk. Nomor 3, sama. Spoolnya ternyata udah putus total ini. Jadi nggak bisa diperbaiki lagi. Tuh. Ternyata meskipun udah di jumper, spool dari kipas angin ini tetap nggak bisa hidup karena ada jalur yang putus. Kalau misalnya saya perhatikan di sini, ini kabel dari kapasitornya tuh udah gosong. Ada kemungkinan bagian dalam sini tuh udah terbakar. Sekarang kan hidup ke nomor 1. Tuh. Sekarang ya, kita buktiin, kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk lihat hidup apa enggak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nggak hidup sama sekali kan. Kita pindahin ke nomor 2. Tuh, nggak hidup. Nomor 3. Nomor 3 semacam ada percikan listrik. Tuh. Ini kalau saya biarin lama-lama, MCB rumah, MCB bengkel bakalan jeglek. Jadi saya udahi aja. Artinya spoolnya memang udah rusak total. Kalau misalnya ganti, biasanya sih untung-untungan. Kadang ada yang awet sampai 6 bulan, kadang 2 minggu udah ada yang rusak. Terserah kita deh, mau pilih yang mana. Mau beli kipas angin baru atau mau mengganti spoolnya dengan spool yang universal. Spool ini tuh deskripsinya STJ66 16 in. Pokoknya kalau misalnya pengen beli motornya atau dinamonya atau mesinnya, pilih yang 16 in. Jadi ayo langsung kita ganti motornya dengan motor yang baru. Ini dia motornya. Kita unboxing. Kita lihat motornya sama persis apa enggak kira-kira. Kayaknya sih sama. Nah, ini persis loh. Tuh. Langsung aja kita ganti ya. Aku pengen putusin kabelnya di sini deh. Terus buka sebuah skrup yang ini, terus kita tarik. Ada yang belum dibuka. Ini harus dibuka dulu. Nah, kita pasang. Kita masukin kabelnya. Pasang lagi skrupnya, terus pasang ini. Nanti kalau misalnya muternya kiri kanan kira-kira salah, kita adjust ulang. Wih, dol. Harus ganti skrup yang payungnya lebar seperti ini supaya dia pas. Terus ini kita bukain satu persatu skrupnya. Aduh, jatuh lagi. Seperti ini. Kita lepas, kita tarik kabel yang lama, kita masukin kabel yang baru. Karena kabelnya ini sama dengan yang baru, jadi langsung kita sambung aja sesuai sama warna kabelnya. Kita siapin sebuah tang khusus pengupas kabel seperti ini. Kita kupas yang warna hitam, kita sambung dengan yang warna hitam, dipelintir aja seperti ini. Terus kita kupas yang warna merah, kita sambung dengan kabel warna merah pada motor atau dinamo kipas angin. Terus kita kupas kabel yang warna biru, kita sambung dengan kabel warna biru pada motor.
Terakhir ada kabel warna putih pada saklar, kita kupas juga kabel warna putih pada saklar ini. Terus kita sambung dengan kabel warna putih pada motor. Habis itu semuanya kita solasi. Kita mulai dari yang warna putih dulu. Habis itu random aja aku solasi kabel yang warna hitam supaya lebih kuat rekatnya. Gak usah dipotong solasinya, kita tarik seperti ini sampai putus. Terus kita solasi kabel yang warna biru, terus kita pelintir sampai tembaganya nutup semua. Habis itu kita tarik. Terakhir kita solasi kabel yang warna merah. Sebetulnya lebih bagus sih disolder ya, tapi aku lagi malas mau nyoldernya, jadi langsung disambung aja. Karena aku yakin sambungan ini bagus, meskipun tanpa disolder. Nah sekarang kita tes dulu hidup apa enggak kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim, colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh hidup ya. Ini nomor berapa ini? Nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 1, ini mati. Hidup deh. Setelah ganti motor baru, sekarang kita rakit lagi casingnya. Setelah dirakit semua casing-casingnya, ayo langsung kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, mungkin dikit biar nggak nyampluk tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor 1. Udara hari ini panas banget guys. Nomor 2 jauh lebih kencang, muter kiri kanannya pun aman. Nomor 3 makin kencang lagi. Kemudian ke nomor 1. Selesai deh. Itulah cara memperbaiki kipas angin NGY yang mati total. Akhirnya udah selesai deh setelah diganti dinamo atau motor yang baru. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.